Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Judulnya kita lihat, KPK jadi tim seleksi Capres 2024. Itu tanda tanya itu. Kok bisa? Kan harusnya yang menjadi tim seleksi KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Tapi apa KPK cawe-cawe? Ya tentu tidak. Kalau dalam konteks yang resmi pasti tidak. KPK kan urusannya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan dicari kepanjangan yang lain ya, udah itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kalau kita melihat beberapa fenomena yang terjadi belakangan, kok ketika muncul Anies Baswedan ya, mendapatkan perhatian publik, diminati oleh partai politik, kemudian kita melihat ada upaya-upaya, mohon maaf ya, seperti upaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Padahal sudah dibahas oleh banyak tokoh, sampai kemarin di Universitas Al-Azhar itu ya, 8 tokoh. Itu hampir semuanya mengatakan aman, tidak ada delik apapun, tidak ada yang bisa dipakai untuk menangkap Anies Baswedan. Mungkin setelah itu kemudian KPK juga mencecar yang lainnya. Ya salah satunya ini, Gus Muhaimin Iskandar, Caimin. Dan dia tentu kita sangat tahu sekali lah ya, bagaimana tempo hari yang diangkat adalah soal korupsi, kasus kardus durian. Ini mungkin uangnya disimpan di kardus durian ya. Tapi nanti kita lihatlah kabarnya ya. Setelah Anies, sekarang Muhaimin yang ditarget. Oke, kita lihat kabarnya dari suara.com. Setelah obok-obok Formula E, kini perkara kasus kardus durian diungkit-ungkit lagi. Jangan-jangan KPK titiknya apa? Ya sudah tadi. Ya, apakah KPK menjadi tim seleksi capres? Kan dugaannya begitu ya, dugaan yang berkembang di masyarakat tuh begitu. Apakah ini ada kaitan dengan bocornya obrolan yang terjadi di KPK di koran majalah Tempo Hari? Majalah Tempo Hari ya, yang membahas adanya upaya untuk tetap menginginkan adanya 2 cawapres di Pilpres 2024. Yang lainnya disingkirkan. Dengan apa? Dengan alat KPK. Itu yang kemudian berkembang di masyarakat setelah kita dengar ada obrolan yang bocor di KPK. Nah, sekarang ini menuai fakta-fakta yang memperkuat indikasi itu. Kan begitu. Nah, kita lihat kabarnya. Usai mengobok-obok proyek Formula E yang diduga terdapat pelanggaran dan korupsi, kini KPK mengungkit kembali perkara kardus durian. Ketua KPK Firly Bahuri mengaku penanganan kasus korupsi kardus durian masih menjadi perhatian pihaknya. Ya memang kalau yang belum selesai harus menjadi perhatian harusnya ya, semuanya. EKTP-nya Ganjar Pranowo misalkan ya, terus Madam Bansos, itu harus dan harus dilaporkan ke rakyat, harus diinformasikan ke rakyat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi bukan sekedar ini masih jadi perhatian kami, ini masih jadi perhatian kami, ini masih menjadi perhatian kami. Yang kemudian dimunculkan sesuai kebutuhan atau pesanan, kan ini yang mengerikan, jangan sampai terjadi gitu. Kabar tersebut direspon oleh pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Dia menilai bahwa KPK jangan-jangan bagian dari proses seleksi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Kalau mau terang-terangan gitu kan, KPU menggandeng KPK. Nah kan kasihan gitu, Gus Muhaimin sudah keluar uang banyak itu. Kalau mau selesaikan dulu, tuntaskan, clearkan, bersih atau tidak gitu. Kalau bersih ya silakan. Jadi sekarang ya nggak, kasihan lah. Kalau saya sih kasihan ya lihat PKB yang begitu gebiarnya mengendorse Gus Muhaimin. Baik. Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK diduga menjegal ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan proyek Formula E. Anies salah satu kandidat kuat pada Pilpres 2024. Sementara itu, kasus suap kardus durian sebelumnya santer menyeret nama ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sekarang pengen disebutnya Gus Muhaimin, bukan Caimin di suara.com. Yang digadang-gadang bakal maju mendampingi Prabowo Subianto.
Ini kalau terjegal nih Prabowo nggak ada cawapresnya ini. Jangan-jangan KPK adalah bagian dari proses seleksi capres-cawapres. Tweetnya pada akun Twitter dengan nama @hipohan Jumat kemarin. Dia menduga bahwa upaya-upaya yang dilakukan KPK belakangan ini dipesan oleh seorang penguasa. Seorang atau sekelompok ya? Atas pesanan siapakah? Wah, enggak tahu. Kok tanya saya? Ini soal kardus durian ya. Nama Muhaimin ini disebut menerima uang 1,5 miliar yang dimasukkan ke dalam kardus durian pada kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011. Sekarang 2022. Berarti berapa itu? 10 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Masih disimpan sebagai amunisi oleh KPK. Ngeri kali nih. Dalam kasus ini 3 orang divonis bersalah buntut melakukan praktik korupsi. Mereka yang dipenjara yakni Sesditjen P2KTI Nyoman Suisnaya. Barangkali sekarang sudah keluar ya, sudah selesai masa tahanannya. Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irba Relawan dan Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua Darnawati. Ketika itu Darnawati mengaku memasukkan uang 1,5 M ke dalam kardus durian untuk kemudian dikirim ke kantor Kementerian Tenaga Kerja yang tempo hari menterinya adalah Gus Muhaimin. Menurut Darnawati, uang itu sebagai balas jasa PT Alam Jaya Papua sebab diloloskan menjadi kontraktor di DPPID Kabupaten Kirom, Teluk Wondana, Manokwari dan Mimika dengan nilai proyek 7,3 miliar. 1,5 berapa persen nih? Kecil sebenarnya. Kalau 10% kan 7,3 tuh. Jadi ini di bawah 5% barangkali. Namun Muhaimin berkali-kali berkilah tudingan Darnawati baik di dalam maupun di luar persidangan. Ya, tapi tadi bilang Firly ini akan menjadi perhatian kami. Ya, terus saja barangkali dicari kekurangan kesalahannya. Nah, kalau Pak Anies gimana? Ini menarik nih, ada kader Yayasan Pendidikan Soekarno. Dia bilang konspirasi singkirkan Anies tak berbuah manis. Siapa ini? Oh, Bang Yusuf Blegur. Ini sahabat saya nih, pejuang Anies Baswedan. Tapi dia juga ini ya, kader dari Yayasan Soekarno. Konspirasi untuk menjatuhkan Anies Baswedan mengalami kegagalan termasuk mempermasalahkan Formula E. Namun sayang, sungguh sayang, upaya setengah mati dari konspirasi menyingkirkan Anies tak berbuah manis. Kata kader Yayasan Pendidikan Soekarno Yusuf Blegur. Kata Yusuf, lawan politik Anies selalu berkolaborasi dengan untuk berupaya mencungkalkan mantan rektor Universitas Paramadina ini. Selalu kegagalan dan jalan buntu mencungkalkan Anies yang dijumpai lawan politiknya. Para pelaku tabiat buruk manusia yang berkolaborasi dengan setan. Wow, ngeri kali ini bahasanya, Bang. Kenapa upaya membegal Anies dengan pelbagai cara keji dan berbiaya mahal itu tak kunjung berhasil? Dia jawab, jawabannya sederhana. Selain didukung rakyat, Anies selalu tampil apa adanya. Kata Yusuf, dengan kesederhanaan, ketulusan, dan kejujuran dalam bertugas mengemban amanat rakyat. Tentu saja dengan kerja keras dan juga kerja cerdas yang dibekali intelektual dan ideologi. Sikap rendah hati, terbuka, egaliter juga menjadi penguat behavior cerdas dan santun yang dimiliki Anies. Kenyataan-kenyataan itu tak terbantahkan dan tak bisa dimanipulasi oleh anasir kekuatan apapun yang tak ingin perubahan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Anies. Jadi gelombang perubahan ini sudah tidak lagi terkendali. Ini seperti bola salju yang semakin ke bawah semakin cepat, semakin membesar. Ini keinginan rakyat untuk berubah. Indonesia menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera dengan kepemimpinan Anies. Ya mudah-mudahan ini memberikan gambaran lah kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin yang baik itu bukan dari citra tapi dari fakta ya, bukan dari klaim tapi dari bukti. Terima kasih atas diskusi singkat kita di siang hari ini. Kita akan lanjutkan sambil memantau situasi-situasi terkini. Yang penting kita terus bersuara, kita kritisi, kita apresiasi yang baik, kita kritisi yang salah. Semudah itu saja sebetulnya yang kita lakukan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.